Bertemu kembali. Baiklah, semalam berlangsungnya debat kelima dan terakhir pemilihan presiden di Jakarta Convention Centre JCC. Dan beberapa manifesto disuarakan ketiga-tiga calon dengan Prabowo Subianto berjanji akan membangunkan 300 fakulti kedoktoran jika terpilih memegang jawatan presiden. Ganjar Pranowo berjanji pula akan membangunkan satu fasiliti kesihatan dan satu tenaga kesihatan di setiap kampung jika terpilih mengetuai pentadbiran Indonesia kelak. Manakala menurut Ganjar juga, program Satu Desa, Satu Faskes dan Satu Nakes penting untuk memberikan layanan kesihatan yang terbaik bagi masyarakat di desa. Sementara Anies Baswedan pula menegaskan bantuan sosial atau bansos harus diberikan demi kepentingan rakyat yang memerlukan. Itu antara tiga perkara ataupun tiga manifesto ketiga-tiga calon presiden semalam. Dan menerusi analisa dan kajian cepat debat kelima oleh IBDES Malaysia, ya, kami ada bawakan analisa dan kajian ini mungkin boleh dirolkan juga di media sosial. Dapat dilihat sentimen serta sentimen warga Indonesia terhadap aksi debat malam tadi. Dan kalau dilihat daripada perbandingan interaksi yang direkodkan, menyaksikan, ya, Prabowo dan Gibran merekodkan 848,460.30, Anies dan Muhaimin 677,262.95, manakala Ganjar dan Mahfud dengan 581,644.05. Dan ini ada grafiknya telah kami sediakan untuk anda. Jadi kalau diukur dari aspek sentimen pula, ya, kalau ini kajian oleh IBDES Malaysia, diukur dari aspek sentimen pula, Ganjar dan Mahfud mencatat sentimen positif tertinggi dengan 50.52%, Anies dan Muhaimin catat 43.53% dan Prabowo dan Gibran dengan 34.62%. Jadi kita nak berbicara mengenai pasca debat terakhir calon presiden Indonesia ketika ini, dan bersedia bersama dengan saya di talian ialah Sasongko Yudo yang merupakan Ketua Pegawai Eksekutif IBDES Malaysia Sendirian Berhad. Assalamualaikum, selamat sejahtera Pak Sasongko. Waalaikumsalam. Jadi Pak Sasongko, melihat kepada analisa yang dikeluarkan oleh IBDES Malaysia itu, adakah itu memberi gambaran atau realiti sebenar di Indonesia ketika ini? Adakah ia mewakili suara keseluruhan rakyat Indonesia dalam membuat pemilihan untuk calon presiden Indonesia 2024 ini? Siapa yang mendahului kalau dilihat kepada sentimen itu, positif atau negatifnya? Calon Ganjar dan Mahfud mendahului dengan angka positif tertinggi 50.52%. Jadi adakah itu gambaran sebenar ataupun realiti di Indonesia ketika ini? Pak, teruskan. Okey, terima kasih. Sebelum saya menjawab apakah analisa sosial media akan menjadi representation untuk pemilih, mungkin kita kena tengok fondasinya dahulu. Jadi politik itu kalau kita tengok kan branding dan marketing. Sementara debate adalah salah satu platform yang digunakan oleh politician untuk engagement dalam konteks selling, tapi dalam konteks macro level. Jadi ada lagi nanti platform-platform lain, contohnya macam campaign dalam ground campaign dan juga air campaign menjelang hari mengundi. Jadi kita boleh tengok debate. Jadi sebagai salah satu faktor saja. Jadi tak boleh kita simpulkan apakah debate akan represent the entire sentiment dalam arti apakah rakyat akan memilih atau tak. Tapi at least debate akan memberikan faktor, terutama jika dalam debate tersebut ada calon-calon yang ternyata tidak boleh konsisten dengan branding atau naratif yang dia buat. Kalau kita tengok dalam debate semalam, kita nampak bahwa masing-masing calon menggunakan naratif-naratif yang memang sesuai dengan branding masing-masing. Kalau kita tengok Anies, contohnya, Anies menggunakan naratif yang lebih banyak retorik, lebih banyak gagasan, lebih banyak idea instead of applicative. Mungkin kita tengok dari sebab background daripada Anies Baswedan adalah seorang lecturer. Mungkin dia akan menggunakan idea sebagai salah satu naratifnya. Sementara Prabowo, kalau kita tengok Prabowo adalah seorang general dari tentara. Jadi dia akan banyak menggunakan naratif-naratif yang aplikatif. Jadi menggunakan angka, menggunakan lokasi, contohnya tadi 30.000 fakulti kedokteran akan dibina, contohnya macam itu. Sementara Ganjar sebagai Gubernur Jawa Tengah, dia pun menggunakan naratif sebagai seorang Gubernur. Jadi lebih targeted, tapi masih dalam level mikro, seperti itu.
Jadi apakah boleh, kita belum nampak. Tapi untuk membuat perkiraan atau menggunakan ramalan untuk short term, debate memang yang paling efektif lah macam itu. Baik, Pak Sasongko, kalau dilihat di Indonesia sendiri ya, apakah sentimen utama pemilih yang terbesar ketika ini dan adakah kesemua ketiga-tiga calon presiden semalam menggunakan platform debat terakhir malam tadi itu sebaik-baiknya, Pak Sasongko? Okey, debate presiden terutama di Indonesia sudah bermula dari semenjak tahun 99, PRU pertama atau pemilu pertama selepas reformasi. Jadi rakyat memang sudah biasa mendengarkan debate. Nah, biasanya yang akan menjadi mereka dengar dalam debate adalah naratif, contohnya apakah sebenarnya simpel saja, apakah akan menggunakan naratif melanjutkan apa-apa yang dibuat pemimpin sebelumnya atau akan melakukan perubahan. Dari sini kita boleh nampak juga dalam naratif tersebut, contohnya Anies. Anies secara tegas sudah mengatakan dia akan menggunakan perubahan. Jadi akan banyak program-program dan inisiatif dari Jokowi yang akan dirubah. Sementara Prabowo menggunakan naratif dia akan melanjutkan. Jadi itu yang biasanya rakyat akan tengok. Apakah terutama jika rakyat, contohnya dia, let's say rakyat dia satisfied atau dia puas dengan kerja pemimpin sebelumnya. Dan rakyat biasanya akan ingin pemimpin berikutnya adalah pemimpin yang melanjutkan. Tetapi jika rakyat tidak puas dengan pemimpin sebelumnya, dan rakyat akan menggunakan sentimen dia nak pemimpin yang boleh melakukan perubahan. Actually simple ya, perubahan atau melanjutkan. Baik, tadi saya ada kongsikan perkongsian ataupun data yang dicerap oleh IBDAS Malaysia itu tadi. Tapi saya nak tanya, ini berkait juga ya Pak ya. Kalau dilihat daripada debat dan juga sentimen yang dikumpul di media sosial semalam ya, dan juga realiti sebenar pemilih Indonesia. Jadi siapa setakat ini yang mendahului dan isu utama sebenarnya yang mempengaruhi keputusan? Kita tak melihat kepada debat akhir malam tadi, antara debat yang sebelum ni juga mungkin jadi dilihat untuk melihat siapa sebenarnya yang mendahului ataupun berada di tangga teratas ketika ini untuk menjadi Presiden Indonesia, Pak. Debat semalam actually cukup surprise ya. Jadi kalau kita tengok debat sebelumnya, debat pertama dan debat kedua, which is Anies dan juga Ganjar melakukan naratif menyerang terhadap Prabowo, tetapi tadi malam cukup cukup tenang debatnya. Jadi tidak ada faktor-faktor menyerang yang melampau. Jadi nampak Pak Prabowo pun selalu menggunakan naratif, ya saya terima, saya setuju, saya terima, saya setuju. Sehingga Anies dan Ganjar sendiri menjadi agak bingung macam mana nak menyerang macam itu. Sebab Prabowo-nya tidak dalam posisi akan bertahan atau malah menyerang. Prabowo lebih banyak menerima. Nah, daripada situ kita boleh nampak memang ini yang diinginkan. Kita inginkan debate presiden itu menjadi suatu platform yang rakyat boleh nampak, oh ini pemimpin-pemimpin kita. Jadi bukan platform yang saling menyerang atau platform yang menjatuhkan lawan. Apalagi kalau closing statement-nya dari Pak Prabowo, which is cukup surprise. Sebab Pak Prabowo selama ini selalu di-branding sebagai personality yang mudah marah, yang mudah panas. Tapi nampak dalam closing statement Pak Prabowo, beliau boleh menunjukkan leadership beliau. Jadi dia setuju, dia memuji Anies, dia memuji Ganjar dan menyejukkan suasana. Itu yang cukup surprise ya. Which is bagi saya ya this is what we expect ya. Jadi bukan debate yang hard talk yang saling menjatuhkan, tapi debate yang saling memberikan simpulan bahwa semuanya will be okay, something like that. Baik, dan soalan yang terakhir ya Pak Sasongko ya, kalau dilihat mungkin agak sengit ketika ini ya, pandangan-pandangan di sosial media itu mungkin tidak mencerminkan realiti sebenar di lapangan sebab Indonesia itu sebuah negara yang besar, ratusan juta warganya. Jadi adakah pada pandangan Pak Sasongko sendiri ya ataupun IBDAS sendiri ya, adakah Pilpres ini akan memasuki pusingan kedua dan bagaimana sebenarnya sentimen pemilih? Adakah mereka sebenarnya juga mahukan pemilihan yang kedua untuk Pilpres kali ini, Pak? Kalau pusingan kedua. Ya, pusingan kedua betul. Okey. Sebab pusingan kedua ini nanti kos akan lebih dikeluarkan lagi, kemudian selama 5 bulan apalagi menjelang hari puasa nanti rakyat pun tak nak dalam puasa saling menjatuhkan, saling memaki seperti itu.
Nah, tetapi untuk menjawab soalan apakah ada pusingan kedua, kita akan tengok dalam masa 10 hari ke depan. Apalagi dalam debate semalam, kita nampak Pak Prabowo cukup tenang. Ya. Jadi menunjukkan Pak Prabowo yang bukan Pak Prabowo mungkin 5 tahun atau 10 tahun yang lalu. Jadi daripada sini, nanti yang akan menentukan, saya hanya boleh menjawab 50-50 ya. Tapi yang akan menentukan adalah ground campaign yang akan dilakukan masing-masing calon. Jadi rakyat Indonesia bukan 270 juta saja, tapi tersebar dari beribu pulau. Yang ini akan menunjukkan salah satu faktor cabaran untuk melakukan ground campaign dan juga air campaign. Air campaign adalah melalui media dan social media. Tapi dalam konteks sekarang mungkin Pak Prabowo akan mendapatkan opportunity yang lebih sebab adanya faktor Pak Jokowi. Seperti kita tengok kalau berdasarkan analisa kami, popularity Ganjar sebelum ada pengumuman calon wakil presiden cukup tinggi. Cukup tinggi, tetapi begitu di-announce bahwa wakil daripada Prabowo adalah Gibran, popularity Ganjar dalam survei berbagai macam survei semakin menurun. Nah, jadi macam ini ada faktor Jokowi dalam masa 10 hari ke depan sampai 14 hari bulan.